Kembali bersama kami, manajemen PT Garuda Indonesia terus menjadi perbincangan publik. Kondisi yang dialami saat ini menjadi evaluasi Kementerian BUMN tentang maskapai nasional ini ke depannya. Ya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut bahwa persoalan yang menimpa Garuda dari masa ke masa masih sama, yakni masalah penyewaan pesawat dari lessor dan permasalahan ini yang kemudian membuat beban perseroan menjadi tertekan. Dan saat ini Garuda sedang melakukan renegosiasi sewa pesawat sebagai upaya bagian terstrukturisasi perseroan, dan permasalahan penyewaan pesawat Garuda bukan sesuatu hal yang baru dan sudah mencuat sejak zaman Gus Dur dan berlanjut sampai era Megawati. Ya, dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir berharap kerjasama dengan Emirates berdampak positif untuk Garuda dalam melayani rute penerbangan domestik. Ya, ini akan membuat Garuda Indonesia memiliki value di mata pelanggan. Kerjasama ini membuat pelanggan Garuda bisa berpergian rute internasional melalui maskapai Emirates. Kerjasama ini juga dilakukan di tengah proses restrukturisasi perusahaan. Ya, pemerintah mencari jalan memutar untuk memperpanjang napas dari PT Garuda Indonesia, bisnis maskapai penerbangan ekor biru itu. Dan dalam rangka upaya penyelamatan maskapai Garuda Indonesia, sudah bergabung bersama kami di studio Syukri Rahmatullah selaku pemimpin redaksi dari IDX Channel. Selamat sore Mas Syukri, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Salam sehat. Kita tahu ini manajemen Garuda Indonesia terus menjadi sorotan, evaluasi juga dari Kementerian BUMN juga terus berlangsung. Yang menarik adalah bagaimana saat ini ada kerjasama dengan Emirates, code sharing seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kalau saya pernah ketemu beberapa dirut BUMN ketika saya menanyakan soal Garuda. Saya pernah nanya ke beberapa dirut di BUMN, kalau Anda disuruh memimpin Garuda, apa yang Anda lakukan? Saya pernah tanyakan itu. Saya penasaran, saking penasaran dengan masalah Garuda. Terus jawabannya sederhana. Jawabannya adalah bahwa mereka tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Karena menurut mereka di Garuda udah masalahnya sudah sangat kompleks dan sulit. Nah, makanya kemudian yang menarik adalah dengan apa yang dilakukan Pak Erick ini, ketika ada desakan untuk mempilotkan Garuda, memang kalau secara bisnis Garuda itu kalau dilihat sudah menjadi perusahaan yang bangkrut, katakanlah begitu. Kenapa? Karena pendapatannya itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada hutang yang mereka miliki. Nah, karena itu yang menarik adalah Pak Erick justru tidak melakukan itu. Justru Pak Erick melakukan banyak hal untuk bagaimana caranya menyelamatkan Garuda. Salah satunya adalah seperti code sharing yang terjadi hari ini. Gitu. Nah, code sharing ini sebenarnya bukan hal baru dengan Garuda. Karena sebelumnya Garuda juga di tahun 2019 pernah melakukan code sharing dengan 14 maskapai penerbangan internasional untuk masuk ke lokal kita. Nah, saat ini Garuda karena ada masalah dengan penyewaan, susah pergi ke luar negeri dengan pesawatnya sendiri. Ya, dan perkembangan kondisi dunia yang dinamis tentunya. Ya, betul. Nah, kalau bicara mengenai rencana tadi bahwa Garuda akan fokus ke domestik, ini menarik. Anda melihat bagaimana peluang Garuda di domestik sendiri? Oke, besar, ada 100 juta penumpang ya per tahun di tanah air. Tapi kita ingat ada low cost carrier di sini, ada Lion Air, ada maskapai lain yang lebih murah dari Garuda. Saya melihat bahwa Pak Erick ini melakukan banyak hal ya. Yang penting kan begini, yang pertama di tengah restrukturisasi bagaimana mengubah struktur hutang, tapi kan Garuda juga tetap harus untung melakukan pendapatan. Ya kan, pendapatan itu harus didorong dari berbagai sektor. Nah, salah satunya adalah dengan cara bagaimana domestik. Karena keluar negeri ini sudah sulit, gitu loh, sudah sulit. Bagaimana perusahaan Garuda tetap mendapatkan pemasukan? Ini adalah saya pikir salah satu cara yang ketika di mapping semuanya, wah ini cara yang paling efektif dan bisa kita lakukan dalam waktu cepat. Meskipun banyak cara lain ke depan yang bisa dilakukan ya. Tapi dalam jangka waktu dekat, saya pikir fokus kepada penerbangan lokal. Karena kita juga ada negara kepulauan. Nah, itu sangat penting bagi Garuda hari ini ya. Bicara hari ini. Kita tidak tahu nanti. Tapi kalau bicara bagaimana Garuda memenangkan pasar dalam negeri ketika harus head to head dengan low cost carrier yang lain yang kita tahu memang untuk harga pasti di bawah Garuda. Ya, tapi Mas Juno harus ingat bahwa marketnya Garuda dengan marketnya Lion Air atau yang kecil itu berbeda.
Jadi mereka punya pelanggan mereka punya loyal pelanggan ya? masing-masing. Oke. Mereka punya pelanggan masing-masing. Kalau yang low itu tentu masuknya Lion Air. Tapi kalau misalkan untuk yang kelas high, tentu mereka akan memilih Garuda. Menarik ini. Gitu. Ini yang mungkin saya pikir itu menjadi fokus Garuda. Dia fokus kepada segmen pasarnya, dan itu bisa menjadikan dia bangkit di lokal, minimal dari lokal dulu, kemudian untuk misalkan bisa go internasional kembali. Nah, kalau kita kembali ke code sharing bersama Emirates ini, apa Mas Syukri positif dan negatifnya untuk Garuda sendiri? Nah, yang pertama gini, Mas Juno, bahwa hari ini kan kita sedang terjadi digital disruption, di mana digital disruption kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kita harus berkolaborasi. Penerbangan dari Jakarta ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya itu kan membutuhkan waktu yang panjang dan pesawat yang besar. Kalau itu dilakukan Garuda sendirian, saya nggak yakin Garuda akan bisa. Pesawat dimanapun di dunia. Makanya kemudian perlunya kolaborasi antara Garuda dengan pesawat yang lain. Dan sekarang adalah eranya untuk kolaborasi. Dan saya pikir code sharing itu adalah sebuah pola strategi bisnis yang cocok di tengah pandemi. Satu, di tengah kemudian penerbangan ini sulit dilakukan, gitu. Jadi saling kolaborasi antara satu maskapai dengan maskapai yang lain. Yang penting di situ ada yang namanya economic sharing. Ya kan, Garuda dapat untung, maskapai lain dapat untung. Jadi sehingga kerugian itu lama-lama bisa diminimalisir, utang bisa dibayar dengan cara strukturisasi. Nah, kalau bicara mengenai masalah Garuda, ini masalah klasik ya. Dari Gus Dur, Megawati sampai sekarang pemerintahan Jokowi. Anda melihat bahwa apa yang membuat Garuda ini sulit berubah gitu, sulit bangkit. Ketika kita tahu memang terlilit hutang dengan lessor tadi, perjanjiannya juga ada 36 lessor kalau saya tidak salah, dan berbeda tiap lessor. Ada yang dinilai koruptif juga oleh Pak Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat kenapa kita selalu berkutik ya, Garuda Indonesia ini berkutik di masalah yang sama, yaitu utang? Sebenarnya Garuda ini kalau kita mau telusuri, masalahnya itu sejak zaman Orde Baru. Ketika Garuda pertama kali muncul, banyak sekali tanda kutip KKN di dalam bisnis dan sebagainya. Sehingga Garuda itu sering disebutkan sebagai maskapai yang high cost. Makanya harga misalkan di sana itu gajinya besar-besar, direksinya, fasilitasnya, pilot dan sebagainya. Ini juga gaya hidup mewah sering gaya hidup mewah mereka. Nah, Nah, ini kan kemudian mungkin ketika sebelum pandemi mereka masih mendapatkan penumpang yang sangat banyak. Tapi kemudian ketika pandemi, ya high cost ini tidak bisa dilakukan. Nggak bisa nutup lagi. Betul. Yang tadinya Garuda kelihatannya katakan untungnya hanya tipis, sekarang dihajar dengan pandemi sehingga menjadi turun. Makanya upaya Pak Erick saya pikir sudah on the track ya, melihat apa yang dilakukan sekarang adalah tidak menutup Garuda, tapi justru melakukan bagaimana berbagai cara Pak Erick ini jungkir balik bagaimana menghidupkan Garuda, karena Garuda ini kebanggaan bangsa. Kita tahu ada opsi Pelita Air sebelumnya. Bagaimana menggabungkan Garuda dengan Pelita Air yang merupakan milik dari BUMN sendiri. Bagaimana Anda melihat opsi ini? Sebenarnya isunya di lapangan berbeda dengan apa yang terjadi dengan apa yang diinginkan Pak Erick yang saya baca ya. Karena sebenarnya sempat ada isu beredar bahwa Garuda akan digantikan dengan Pelita Air, di mana itu adalah mustahil ya. Mustahil? Agak gitu mustahil. Karena dari kelasnya saja sudah jauh berbeda. Dari kelasnya sudah jauh berbeda. Bagaimana mungkin yang kecil bisa mengurusi yang sebesar Garuda itu? Yang paling mungkin adalah yang kita harus ingat bahwa Garuda itu memiliki hutang juga yang besar untuk aftur dengan Pertamina. Ya, hutangnya sangat besar dengan Pertamina untuk aftur. Nah, kemudian Pelita itu punya siapa? Itu Pelita kan punya Pertamina. Nah, salah satu yang saya lihat, salah satu strategi Pak Erick bagaimana menggandeng Pelita adalah bagaimana ini hutangnya ditutupi dengan sharing saham. Sharing sahamnya misalkan Garuda di-sharing kepada Pertamina sehingga hutang afturnya itu bisa selesai dengan cara seperti itu. Ini kan berbagai cara untuk menutupi hutang, Mas Juno. Ya, salah satunya adalah sharing saham tadi dengan Pertamina melalui Pelita. Nah, kalau bicara juga anggaran penyertaan modal, ini menarik bagaimana opsi ini juga muncul ya. Dan kita tahu bahwa Kementerian BUMN juga ada mungkin melihat opsi ini. Tapi DPR, Mas Syukri, sudah menegaskan bahwa opsi penyertaan modal negara tidak akan mungkin dilakukan untuk Garuda. Hari ini ya? Iya, hari ini ya. Karena kalau Anda misalkan mungkin nggak meminjamkan kepada saya yang saya punya hutang banyak. Itu logikanya ya? Logika sederhananya gitu. Saya punya hutang dengan banyak orang, tiba-tiba saya minta hutang pada Mas Juno, mungkin nggak akan dikasih. Jawabannya tidak mungkin, karena saya tidak akan bisa membayar hutang itu. Permasalahannya tidak bisa mengembalikan uangnya. Pada hari ini ya tidak mungkin kita kembali menginjek uang negara ke Garuda. Itu tidak mustahil. Tapi kemudian dengan upaya-upaya yang dilakukan, makanya saya lihat ini Garuda itu yang paling penting adalah trusted
dunia bisnis terhadap Garuda ini perlu dibangun kembali oleh Pak Erik ya. Oke. Karena problem Garuda salah satunya adalah mungkin Mas Juno pernah ingat dulu pernah ada masalah soal laporan keuangan ya, yang sempat membuat saham Garuda itu menjadi anjlok ke bawah dan itu menimbulkan trust di masyarakat ya, terutama pebisnis terhadap Garuda. Nah ini yang dilakukan Pak Erik adalah bagaimana coba mengembalikan kepercayaan terhadap Garuda kembali saat ini. Dengan cara apa? Ya tadi berbagai upaya melakukan aksi korporasi kerjasama dengan Emirates, melakukan strukturisasi dan sebagainya. Dan ini memang di tengah Garuda dalam kondisi seperti ini memang tidak bisa berdiam diri. Harus melakukan aksi dan aksinya bahkan 180 derajat terbalik misalkan gitu. Harus radikal gitu ya? Harus radikal caranya. Memang tidak bisa dan saya pikir ini adalah momentum Pak Erik ya untuk benar-benar melakukan perubahan yang signifikan di Garuda. Jangan setengah-setengah seperti yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu cuma setengah ganti dirut selesai. Enggak, masalah Garuda itu kompleks dari berbagai sisi. Jadi ini peluang Pak Erik untuk masuk membenahi Garuda secara radikal sehingga Garuda itu benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia. Lalu kalau opsi tadi penyuntikan dana, karena kita masih ingat ada Garuda beberapa tahun yang lalu 1 triliun disuntik, lalu sempat survive ya, dan akhirnya dana tadi yang disuntik juga kembali gitu, balik modal. Anda melihat bahwa upaya-upaya penyuntikan dana bukan jalan keluar? Hari ini belum saya pikir. Belum menjadi jalan keluar penyuntikan dana. Karena Garuda tuh perlu memperbaiki proses bisnisnya di tengah pandemi dulu. Ya kan, ini proses pandemi ini kan membuat pola bisnis ini menjadi berubah dan kita melihat Garuda belum beradaptasi dengan perubahan pola bisnis di maskapai penerbangan. Nah, Garuda harus menunjukkan dulu pola bisnisnya, ya kan, sehingga kemudian orang bisa melihat, oh iya kelihatan ini, kira-kira bisnisnya Garuda ini akan tumbuh. Kalau sampai hari ini kan kita belum melihat potensi Garuda ini akan tumbuh. Satu, pariwisata masih sulit kemana-mana. Yang kedua, lini bisnis lainnya belum ada hutang, ada persoalan kepercayaan. Ditambah dulu juga ada pernah persoalan korupsi dan lain sebagainya. Jadi kompleks sekali. Memang yang saya bilang tadi, salah satu caranya adalah sebelum disuntikkan dana, Garuda harus memperbaiki dulu core bisnisnya di tengah pandemi. Dari banyaknya masalah, mulai dari penyewaan pesawat, ini kan perjanjiannya masing-masing beda, Mas Sukri. Ada yang memang harus tadi kena penalti, ada yang tidak, dan juga terkait restrukturisasi di dalam sendiri, lalu penghematan pemangkasan jumlah pesawat yang saya dengar saat ini cuma ada di angka 70-an yang kita punya untuk beroperasi. Di luar itu, menurut Anda, ada hal lain yang bisa dilakukan Garuda agar ya tidak mungkin untuk segera pulih, tapi ada hal lain yang bisa menggenjot Garuda itu sendiri agar tetap terbang seperti itu? Yang pertama menurut saya yang perlu dilakukan Garuda adalah melakukan yang seperti sudah dilakukan Pak Irfan saat ini adalah penghematan di berbagai sektor. Penghematan? Itu yang paling penting, penghematan dulu. Ini yang dirasakan penumpang sebenarnya. Kalau kita ke lounge ya, dan sudah juga, berbeda dengan dulu ya. Lounge yang dulu ini juga banyak dikeluhkan, meals juga di atas. Ini salah satu langkah sebenarnya. Ini salah satu, yang memang itu sudah benar sebagai sebuah perusahaan yang pendapatannya sudah anjlok, itu harus melakukan penghematan yang paling benar. Yang kedua ada restrukturisasi pejabat di dalamnya, ya kan. Kemudian juga melihat bisnis yang masih potensial untuk digenjot kembali. 3 hal itu yang saya pikir dilakukan oleh Garuda. Ditambah kemudian hutang ya, memperbaiki pembayaran hutang Garuda. Jadi semua itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, itu harus simultan dan memiliki strategi yang masif. Dan saya juga dapat informasi bahwa Pak Erik sebenarnya tidak hanya Emirates yang sudah digandengkan Emirates ya. Ada maskapai penerbangan internasional yang sedang digandeng Pak Erik, tapi saat ini belum bisa kita sebutkan. Belum dipublish ya. Belum dipublish, tapi sedang ada dalam proses Pak Erik untuk menggandeng tidak hanya Emirates. Jadi nanti Garuda akan menggandeng code share dengan beberapa maskapai penerbangan asing. Jadi tidak hanya Emirates tapi ada mungkin ada satu airline lagi. Nah, kalau bicara mengenai image Garuda sendiri, kita tahu sempat menjadi SkyTeam ya. Ini luar biasa dan juga sekarang di kondisi yang kurang baik. Anda melihat kerjasama ini, apakah bisa tadi membangun lagi kepercayaan publik terhadap Garuda, baik itu tadi terkait juga sahamnya di pasar, seperti apa? Saya percaya ada kesempatan yang kedua. Saya suka nih. Saya percaya ada kesempatan kedua. Apalagi untuk Garuda ya sebagai kebanggaan bangsa. Saya yakin bukan yakin ya, melihat bahwa dengan selama Pak Erik tidak berdiam diri terhadap Garuda, tidak membiarkan Garuda semakin terpuruk, minimal upaya-upaya kecil-kecil itu yang terus tumbuh itu lama-lama akan menjadi menumbuhkan kepercayaan publik kepada Garuda, terutama lessor.
Lessor kan nggak percaya dengan Garuda karena memang Garuda kondisinya saat ini begini. Oke. Tapi kemudian ketika rute penerbangan sudah semakin luas, penumpang juga sudah semakin banyak, Lessor juga kan butuh uang. Oke. Ya kan, pada akhirnya dia juga akan percaya, oke kita restrukturisasi gitu. Itu saya pikir kerjasama dengan Emirates, kerjasama dengan maskapai penerbangan lain, ini adalah salah satu pola Pak Erik saya pikir untuk meningkatkan bargaining dia dalam dari negosiasi strukturisasi hutang tadi. Oke. Jadi segala lini ini digempur ya. Iya, harus radikal. Saya pikir Pak Erik hari ini harus radikal. Termasuk tadi yang menarik adalah penghematan dan ini juga yang dirasakan penumpang ketika kita sekarang berpergian dengan Garuda. Yang menarik juga Mas Sukri bahwa di NTT Pak Jokowi sempat memberikan pengarahannya kepada Direktur BUMN terkait agar Kementerian BUMN menutup perusahaan milik pemerintah yang tidak efektif atau gurang. Tidak produktif. Iya. Gimana betul. nih? Karena memang tradisi BUMN zaman dulu itu adalah suka makan uang negara. Ya, diinjek duit terus-terusan miliaran, ratusan miliar, ya kan sampai triliunan, tapi kemudian tidak balik ke negara. Kemana uang itu? Ya kan. Nah, ini memang saya pikir concern Pak Jokowi sangat bagus. Gimana itu ditekan. Jadi kalau tidak produktif ngapain kita buang-buang uang? Anda mau nggak buang-buang uang untuk bisnis yang tidak ada feedbacknya, tidak ada masa depannya? Gitu. Nah, tapi beda dengan Garuda. Nah, ya ini yang mau saya tanya. Kalau beda dengan Garuda. Kenapa Garuda sepertinya anak emas gitu, selalu lolos? Sebenarnya bukan, saya lihat bukan anak emas. Tapi Garuda adalah, kalau banyak orang lihat, termasuk saya, Garuda kebanggaan Indonesia. Ya, flag carrier kita. Ya, kebanggaan Indonesia. National flag carrier. Ibaratnya ini kita mempertahankan Garuda kayak mempertahankan harga diri gitu loh. Identitas ya. Identitas. Tapi kemudian permasalahannya adalah bagaimana memperbaiki itu loh. Ini harga diri kita. Tapi kemudian jangan sampai harga diri itu dikropos dari dalam gitu loh. Nah, itu yang harus kita perbaiki, dan kita berharap dengan Pak Jokowi, dengan Pak Erik ya, agar bertindak radikal terhadap Garuda, agar Garuda yang kita banggakan bersama ini bisa terbang lagi setinggi sebelumnya. Baik. Nah, kalau kita bicara pelajaran ya, ini juga menarik. Bagaimana sebenarnya kalau kita tahu industri penerbangan ini sempat tumbuh di 2000-an, banyak maskapai bermunculan, tapi ada hukumnya nih, yang kuat yang bertahan. Ya, banyak sekali yang tumbang. Kita masih ingat beberapa airlines. Apa yang kita bisa pelajari dari Garuda dan juga pandemi ini khususnya untuk industri penerbangan di tanah air? Ada satu tadi yang belum saya sebutkan bahwa yang menyebabkan salah satu Garuda itu menjadi seperti ini hari ini adalah politik. Selain soal bisnis ya, politik. Terlalu banyak intervensi dari sana sini terhadap Garuda, sehingga yang saya bilang tadi, ketika ada beberapa dirut di BUMN saya tanyain mau gak pegang Garuda, dia bilang gak mau. Kenapa? Karena intervensi luar biasa. Kanan kiri. Jadi ada misalkan Anda nih hari ini ditunjuk atau besok ditunjuk menjadi dirut Garuda. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu yang ideal, melakukan sesuatu yang bagus, intervensi dari sana sini itu membuat Anda nggak bisa bergerak secara ideal untuk memperbaiki Garuda. Sama seperti hari ini misalkan ya, ketika Pak Erik misalkan ingin memperbaiki Garuda, ada saja unsur-unsur politik yang tidak suka. Wah, ini jangan-jangan nanti kalau Garuda bagus lagi Pak Erik namanya naik. Misalkan kayak gitu, ya kan? Nah, ini itu yang menyebabkan Garuda akhirnya mau kita perbaiki menjadi sulit. Gitu. Nah, ini yang makanya saya bilang salah satu unsur yang paling utama selain korupsi adalah politik Indonesia harus lebih fair dalam menangani bisnis BUMN. Ya, semoga kita bisa banyak belajar dari peristiwa ini, dan tadi para pucuk pimpinan punya langkah-langkah yang solutif ya, menyelamatkan kesejahteraan pegawainya dan juga nama Indonesia, karena tadi terutama di situ nama Indonesia itu yang harus dipegang. Garuda Indonesia. Mas Syukri, terima kasih atas insight-nya, menarik sekali. Kurang cukup ya sebenarnya 15 menit. Karena masih banyak pertanyaannya. Tapi terima kasih, salam sehat. Syukri Rahmatullah, pemimpin redaksi IDX Channel, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.